Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul sebagai orang terpilih menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kandungan arti iman kepada Rasul diantaranya yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para Nabi dan Rasul. Selanjutnya mengimani nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul, serta mengamalkan syariat para nabi dan rasul. Alasan mengapa kita harus meneladani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yang pertama adalah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian yang kedua, semua rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maksum, di mana semua rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia berbuat salah tetapi langsung ditegur. Yang ketiga, meyakini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Hal ini berdasarkan pada dalil berdasarkan Al-Quran, dalil berdasarkan hadis, dan dalil akli. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, dalil berdasarkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, dalil berdasarkan pada hadis. Di antaranya yaitu, sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis, maka tidak ada nabi dan rasul sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan berdasarkan pada dalil akli, yaitu seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya merupakan rujukan bagi kita. Sedangkan alasan selanjutnya yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad adalah sesuatu keniscayaan dan menduduki peringkat paling tinggi setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul. Di antara hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul adalah yang pertama, agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, manusia mengenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya, memahami kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan, dan jika tidak, niscaya sesatlah dirinya. Itu diantaranya hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul. Selanjutnya marilah kita pelajari sifat-sifat nabi dan rasul. Adapun sifat-sifat nabi dan rasul diantaranya yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar, bahwa apa yang disabdakan oleh rasul dan nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Kemudian yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya, yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan, di mana nabi dan rasul itu menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia. Selanjutnya, sifat fatonah atau pandai
dan bijaksana, yaitu memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya. Selanjutnya, tugas para rasul. Di antara tugas para rasul yaitu mengajarkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Selanjutnya, memberikan contoh kepada umatnya. Selanjutnya, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Adapun tugas selanjutnya yang keenam adalah memberikan kabar gembira kepada umat manusia. Selanjutnya, memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya. Dan selanjutnya adalah meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Selanjutnya, bukti-bukti cinta kepada Rasul. Di antara bukti-bukti cinta kita kepada Rasul di antaranya yaitu beribadah sesuai dengan contoh yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, makan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian menjalankan kehidupan berkeluarga. Yang kelima, mendahulukan kepentingan umat dan mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Itu diantaranya bukti cinta kita kepada para Rasul. Selanjutnya, buah keimanan kepada para Rasul, mengetahui rahmat serta perhatian Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mencintai para rasul, mengagungkannya serta memujinya. Itu diantaranya buah keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari beriman kepada para nabi dan rasul. Di antaranya yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Yang keempat, peduli terhadap kaum yang lemah. Yang kelima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang keenam, tidak membeda-bedakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Yang kedelapan, meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji. Dan selanjutnya adalah menjadikan rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Itu diantara nilai-nilai yang dapat kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Itu materi singkat pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.